Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara pagi ini. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Ibu Wahyuni SEMM yang saya hormati, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Raka Pratama. Di sini saya sebagai moderator yang akan membimbing jalannya acara pagi hari ini. Adapun anggota kelompok kami yang bernama Maya Fitriani, Krisna Sri Monika, Nia Nopianti, Pida Lismayanti, Rodiah, Sandi Agung, Siti Rahmawati, dan Yeni Nuraini. Ada beberapa sesi yang akan kita lewati. Yang pertama sesi pembuka, kedua pembahasan, dan yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Langsung saja kepada acara yang pertama, yaitu pembahasan materi. Kami persilahkan. Saya, Nia Nopianti, akan menjelaskan tentang pengertian visual aid. Visual aid atau sering disebut dengan peraga merupakan alat yang dapat membantu memperjelas suatu uraian atau penjelasan dengan memadukan unsur-unsur desain grafis seperti kreativitas, estetika, efisiensi, komunikatif, dan lain-lain, guna untuk menciptakan media komunikasi yang efektif yang dapat menarik perhatian dan menghasilkan penerima yang baik oleh komunikan atau audiens. Visual aid sangat membantu pelaku bisnis dalam menyampaikan pesan, sehingga pesan lebih mudah dan lebih jelas diterima. Visual aid ini digunakan baik dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Selanjutnya, penggunaan visual aid akan lebih efektif jika memperhatikan 1. Menyesuaikan visual aid dengan kebutuhan audiens. 2. Fungsi-fungsi dari berbagai bentuk visual aid. 3. Kegunaan dan kelemahan visual aid. Sekian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rahma. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai memilih visual aid. Jadi, visual aid ini banyak sekali jenisnya. Di antaranya yaitu yang pertama ada tabel. Tabel merupakan suatu pengaturan rapi dari fakta-fakta, nilai-nilai, ataupun gambar-gambar, ataupun hal lain yang berhubungan dalam hubungan yang teratur, biasanya berbentuk baris ataupun kolom. Tabel ini ada dua jenis, yaitu ada tabel kata dan juga tabel angka. Yang kedua, grafik. Grafik merupakan suatu diagram yang terdiri dari titik-titik yang menunjukkan dan menghubungkan hubungan yang logis dari suatu kejadian-kejadian. Grafik ini jenisnya yaitu ada piktogram, ada diagram lingkaran, ada diagram batang, dan terakhir ada diagram serak. Yang ketiga adalah bagan. Bagan ini terdiri dari flowchart dan juga milestone chart. Yang pertama ada flowchart. Flowchart ini digunakan untuk menggambarkan tahapan dari suatu proses. Biasanya menggunakan anak panah untuk menunjukkan pergerakan dari setiap prosesnya. Contohnya itu ada proses penelitian. Yang kedua ada milestone chart, yaitu untuk mengidentifikasi tahapan dari proyek ataupun menggarisbawahi hal-hal penting, dan juga untuk melihat waktu yang digunakan untuk setiap prosesnya. Contohnya itu milestone chart pada pembuatan pabrik. Yang keempat adalah gambar. Gambar merupakan visual aid yang bisa dibuat secara manual ataupun melalui komputer. Gambar ini digunakan untuk menarik perhatian, memperkuat tema, ataupun melengkapi presentasi lisan. Yang kelima yaitu ada peta. Peta
peta ini banyak sekali jenisnya. Contohnya itu ada peta bumi ataupun peta yang menunjukkan populasi penduduk ataupun menunjukkan suatu perusahaan ataupun instansi. Yang keenam ada wireless pointer, yaitu alat yang digunakan untuk mengontrol slide dari PowerPoint. Biasanya untuk mempermudah seseorang dalam melakukan presentasi. Yang ketujuh ada InFocus CVP, merupakan alat yang digunakan untuk menampilkan video, gambar ataupun data-data pada suatu layar ataupun pada bidang data lainnya seperti tembok. Yang kedelapan yaitu ada komputer ataupun laptop, yaitu alat yang digunakan untuk mengolah data, yang mana nantinya data yang diolah ini akan disebut sebagai output berupa informasi. Yang kesembilan ada visual video. Visual video ini terdiri dari gambar bergerak. Biasanya contohnya itu seperti film. Dan terakhir adalah foto. Foto ini merupakan visual aid untuk menunjukkan keadaan real ataupun menunjukkan seseorang seperti staf-staf perusahaan. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Krisna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat visual aid. Alat peraga visual aid digunakan untuk mendapatkan efek pembicaraan yang bagus atau aktif. Manfaat alat peraga visual yaitu untuk memudahkan penjelasan hal rumit dan banyak, untuk menghemat waktu, untuk menarik perhatian audiens. Mengapa perlu menggunakan visual aid? Yang pertama, dengan menggunakan visual aid, kita dapat mempengaruhi audiens dengan mudah. Yang kedua, audiens dapat mencapai konsensus. Yang ketiga, pertemuan dengan menggunakan visual aid. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang fungsi-fungsi visual aid dalam presentasi lisan maupun dokumen. Ada 6 fungsi. Yang pertama itu mengorganisasi data dalam bentuk angka dan kata-kata atau variabel. Yang kedua ada mengidentifikasi kronologis atau urutan kejadian. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi hubungan variabel satu dengan variabel yang lain. Yang keempat menunjukkan penampakan atau struktur. Yang kelima mengidentifikasi lokasi. Dan yang terakhir menciptakan penampakan fisik. Selanjutnya itu proses visualisasi. Ada 3, yaitu yang pertama menentukan pesan yang akan disampaikan, yang kedua menentukan poin-poin yang akan diperlukan, dan yang ketiga menjaga keseimbangan antara visual aid dengan penjelasannya. Desain visual aid. Apabila dalam tahap perencanaan visual aid lebih menekankan visual aid seperti apa yang sesuai, dalam tahap mendesain visual aid menekankan pada bagaimana cara menyusun atau mendesain visual aid yang sesuai. Oleh karena itu, harus memperhatikan prinsip-prinsip desain visual aid. Yang pertama ada continuous, di mana pada saat membaca suatu laporan atau proposal, audiens akan melihat satu kesatuan visual aid yang disusun secara konsisten dari bagian awal sampai bagian akhir. Apabila visual aid ini disusun secara tidak konsisten, tentunya akan membingungkan audiens. Kedua, kontras. Audiens menghendaki adanya perbedaan-perbedaan dalam visual aid sesuai dengan perbedaan yang dijelaskan dalam penjelasan teks. Yang ketiga, penekanan. Audiens menghendaki hal atau poin yang paling penting mendapat tekanan secara visual. Misalnya dengan warna yang menonjol atau dengan tampilan yang berbeda. Keempat, keseimbangan adalah kesamaan distribusi dalam bobot. Mendesain dengan keseimbangan cenderung dirasakan keterkaitan bersama, kelihatan bersatu, dan perasaan harmonis. Contohnya, simetris yaitu terkesan resmi atau formal, sama dalam ukuran, bentuk, bangun, dan letak dari bagian-bagian atau objek yang akan disusun. Atau asimetris, yaitu terkesan tidak resmi atau informal tetapi tampak dinamis apabila garis, bentuk, tangan, atau massa yang tidak sama dengan ukuran, isi atau volume diletakkan sedemikian rupa sehingga tidak mengikuti aturan.
Kelima, hierarki visual merupakan prinsip yang mengatur elemen-elemen mengikuti perhatian yang berhubungan secara langsung dengan titik fokus. Keenam, prinsip ritme merupakan pola yang diciptakan dengan mengulang atau membuat variasi elemen dengan pertimbangan yang diberikan terhadap ruang yang ada di antaranya dan dengan membangun perasaan berpindah dari satu elemen ke elemen lainnya. Ketujuh, kesatuan, di mana mengorganisasi seluruh elemen dalam suatu tampilan grafis. Untuk mencapai kesatuan, desainer harus mengerti tentang garis, bentuk, warna, tekstur, kontras nilai, format, keseimbangan, titik fokus, dan ritme. Kedelapan, proporsi adalah perbandingan antara satu bagian dari suatu objek atau komposisi terhadap bagian yang lain atau terhadap keseluruhan objek atau komposisi. Kesembilan, dominasi merupakan salah satu prinsip dasar tata rupa yang harus ada dalam seni atau desain. Dalam dunia desain, dominasi sering juga disebut center of interest, focal point, dan eye-catcher. Dominasi mempunyai beberapa tujuan, yaitu untuk menarik perhatian, menghilangkan kebosanan, dan untuk memecah keberaturan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Fitriani. Di sini saya akan membahas mengenai keindahan desain dan contohnya. Dalam hal keindahan itu tidak ada pedoman yang baku. Bahkan antara satu orang dengan orang yang lain itu dapat berbeda pendapat mengenai keindahan. Namun keindahan yang paling sederhana dan paling umum yaitu visual aid yang dimana harus mampu menarik perhatian audiens. Aspek keindahan memerlukan suatu sentuhan seni seperti komposisi warna, komposisi ukuran, komponen-komponen penempatan, dan visual aid dipandang secara keseluruhan. Maksud dari keseluruhan tersebut yaitu dapat melihat hasil akhir sebuah karya di mana dapat kepuasan tersendiri bagi si pembuat dan bagi penikmat hasil karya tersebut atau disebut audiens. Di sini saya memberikan dua contoh dalam bentuk poster, di mana dalam poster tersebut terbagi secara manual dan komputer, di mana terdapat sebuah gambar dan foto dalam contoh tersebut. Saya Fidelis Mayanti. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai cara pembuatan visual aid. Pembuatan visual aid sangat penting untuk dipahami khususnya oleh para pelaku bisnis. Karena dalam kegiatannya, para pelaku bisnis tidak dapat dipisahkan dari visual aid. Secara umum, pembuatan visual aid dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu secara manual dan yang kedua itu bisa dengan cara menggunakan komputer. Pada prinsipnya, kedua cara ini sama. Hanya saja yang dengan cara manual itu dengan menggunakan tangan dan berbagai alat tulis yang dibutuhkan, sedangkan yang kedua itu menggunakan media elektronik yaitu komputer. Pembuatan visual aid dengan menggunakan komputer grafis merupakan hal yang umum dalam kehidupan bisnis sekarang ini. Karena dengan menggunakan komputer akan lebih mudah dan lebih cepat dalam pembuatan visual aid yang indah dan menarik. Nah, untuk mewujudkannya, itu diperlukan presentation graphic program, seperti Harvard Graphic yang akan membantu dalam mempersiapkan slide, bagan, atau tabel. Drawing program freehand Macintosh yang dapat digunakan untuk menggambar bebas, painting program, misalnya MakePaint, yang dapat membantu dalam mengubah gambar yang ada, dan spreadsheet program, misalnya Microsoft Excel, yang dapat membantu menghitung, mengurutkan, dan menampilkannya dalam bentuk grafik. Adapun contoh lain dari penggunaan komputer grafis, yaitu pada saat perusahaan mengembangkan produk baru, yaitu digunakan untuk mendesain, mengevaluasi, dan melakukan tes terhadap produk baru yang akan dikembangkan tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyesuaian dan pemeriksaan dari visual aid. Yang pertama, penyesuaian. Penyesuaian di sini adalah kita harus menyesuaikan visual aid dengan teks yang tertera pada penjelasan. Yang pertama, langkah yang bisa kita lakukan adalah memasukkan visual aid ke dalam teks. Yang kedua, menempatkan visual aid sedekat mungkin dengan teks. Dan yang ketiga, memberikan judul dan keterangan pada visual
visual aids. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan visual aids secara keseluruhan. Pemeriksaan ini meliputi 4 aspek, yaitu keperluan, kesesuaian, akurasi, dan kejujuran. Yang pertama, keperluan. Tujuan visual aid adalah mendukung data atau informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, visual aid harus sesuai dan tidak boleh berlebihan kecuali yang benar-benar diperlukan dalam penjelasan. Yang kedua adalah kesesuaian. Setiap visual aid mempunyai spesifikasi dan kegunaan masing-masing. Meskipun dapat juga suatu informasi mengandung beberapa visual aid sekaligus. Oleh karena itu, pemilihan visual aid yang sesuai sangat dibutuhkan untuk mencapai kepuasan audiens. Yang ketiga, akurasi. Visual aid semuanya bertujuan untuk mendukung informasi atau penjelasan yang akurat. Apabila tidak akurat, tidak akan mempermudah penangkapan informasi, tapi justru akan membingungkan audiens itu sendiri. Aspek yang terakhir yaitu kejujuran. Visual aid tidak dimaksudkan untuk memperbaiki penampilan dari suatu informasi atau data. Data dan informasi harus tetap disajikan dengan sebenar-benarnya, hanya dilengkapi dengan visual aid untuk membuat penampilan lebih menarik. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Sesi demi sesi acara telah kita lewati. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.